Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kedatangan Honda Vario. Motor ini mogok ya. Jadi saya belum bisa memeriksa karena ini posisinya nggak bisa hidup sama sekali. Sudah dicoba berkali-kali di Kickstarter, juga nggak mau hidup. Dipakai elektrik starter juga sudah nggak kuat akhirnya. Penjelasan dari pemiliknya itu 2 minggu yang lalu motor ini itu habis dibongkar mesinnya, habis kurang lebih 1,5 lah di tempat sebelumnya. Dan setelah dipakai selama 2 minggu, motor ini ngebul putih dan air radiatornya itu kosong, habis. Nah, setelah diisi, dipakai lagi 2 hari, habis lagi. Nah, jadi begitu keluhan dari pemilik motor ini ya. Karena itu keluhan dari pemiliknya, ya kita iyain aja. Yang penting tujuan kita itu motor ini apa masalahnya kita cari dan kita perbaiki. Soal dia mau dibongkar di bengkel mana, nah itu ya biar jadi urusan yang punya aja. Yang penting tujuan kita itu memperbaiki ini aja. Langsung dibongkar sama teman-teman, langsung dicek dulu. Nanti kita cek dulu yang paling gampang dulu aja, kita buka joknya, lalu diperiksa untuk kabel-kabelnya, cek businya dulu aja, siapa tahu ini masih bisa hidup, dan nanti bisa dilanjutkan untuk ke pengecekan selanjutnya. Buka jok. Ini sudah saya cek injektor itu bagus, dia masih bisa nyembur, sama busi pun sudah saya ganti. Untuk pengapiannya bagus, tapi diganti busi pun dia tetap nggak mau hidup. Langsung kita bongkar aja semuanya, langsung kita fokus ke bongkar mesinnya. Nah, nanti baru kita ke pengecekan selanjutnya. Ini sudah dibongkar ya teman-teman ya. Ini untuk bloknya ini masih bagus. Bloknya masih mulus, belum baret, tapi keluhannya ngebul. Olinya juga memang berkurang. Nah, untuk ini ya, nih bloknya nih. Ini masih lumayan bagus ini. Piston juga ini masih bagus. Ini berapa ini size-nya ini? Nah, ini masih 0 ini untuk pistonnya ini, belum di oversize ini ya. Nah, ini kan masih mulus nih. Cuman katanya ini habis 1 juta lebih itu yang dibenerin apa aja gitu. Oh, ini pistonnya masih kayak masih aslinya. Nah, ini coba mau saya tes, saya masukin ke bloknya itu, ringnya, gapnya itu masih bagus apa enggak, atau celah ini nih. Celah ringnya ini masih standar enggak. Nah, ini untuk pistonnya sama bloknya ini kan masih bagus ya teman-teman. Tapi ini kalau dimasukin ke sini, saya pasang bloknya itu ke sini ya. Nah, itu dia ini ngeplong. Nah, ini ngeplong ini. Ngeplong dan ada celahnya itu. Celahnya itu dia agak lebar, celahnya itu. Kalau kita mengadakan ke yang terang sana itu, celahnya itu lebar, celahnya itu. Ini celah ini kalau mesin posisi hidup, ini pasti dia buat ring sehernya itu nggak bisa kerja maksimal ya. Tuh. Itu terlalu lebar. Ini artinya ini untuk bloknya ini sudah oval, udah gentong ini. Ini walaupun masih mulus ini harus diganti.
dinaikin size-nya dari standar ke 25 ini atau 50 nanti. Selanjutnya ini saya buka bagian headnya ya. Nah ini untuk bearing noken asnya masih bagus ya, masih halus. Ini belum ada suara berisik. Kalau ada suara berisik di sini biasanya nanti kalau dipasang ke mesin tambah kencang suaranya. Nah ini untuk seal klepnya juga diganti baru ya. Cuman ini sayang digantinya bukan yang asli ini. Kalau yang asli nggak kayak gini. Ini double pair, ini model cekadian kayaknya ini. Oke lah nggak apa-apa. Nanti kita ganti yang asli. Nah ini untuk bushing klep. Ini kita cek juga. Nah ini bushing klep ini belum goyang ya teman-teman ya. Ini masih bagus. Ini kalau bushing klepnya ini goyang, ini harus diganti. Kenapa? Kalau bushing klepnya goyang, sudah parah goyangnya nggak diganti, nanti seal klepnya cepat aus. Akhirnya apa nanti? Oli masuk dari seal klep dan ngebul juga akhirnya kan. Nah ini untuk klep X juga masih oke. Nanti untuk bagian klepnya tinggal kita segir, ganti seal klep, pasang tuh. Nah ini untuk masalah yang pertama sudah ketemu ya tadi, pistonnya sudah gentong, bloknya oblak, harus di oversize. Nanti kita naikin ke oversize 25 atau 50. Nah ini selanjutnya, ini juga ada keluhan gini, air radiator itu cepat banget habis, tapi dia nggak nyampur ke oli mesin. Nah itu biasanya kalau oli radiator air radiator habis, itu olinya nyampur ke mesin kan gitu. Nah tapi ini beda, ini nggak nyampur ke mesin, nggak nyampur ke oli mesin, tapi airnya cepat habis. Nah itu kemana? Netes juga enggak gitu. Artinya ini untuk pompa radiatornya itu aman, nggak ada bocor. Biasanya kalau bocor di sini nih yang ada as pompa ini kelihatan flek bekas air agak putih karatan gitu. Tapi ini aman, masih bagus ini, masih bagus. Dan lahirnya juga masih kencang itu. Tapi nanti tetap kita periksa juga ini. Nah itu kalau jadi teman-teman ya, kalau air radiator habis tapi nggak masuk ke oli mesin, itu biasanya itu masalahnya ada di sini nih. Masalahnya ada di tatakan atau permukaan silinder blok ini nih masalahnya. Permukaan silinder blok atau permukaan silinder head di sini. Kenapa? Kalau ada masalah kayak gitu, itu biasanya sebelumnya itu sering telat air radiator atau pendinginannya sering kosong, kulennya itu. Akhirnya apa? Kalau dia kosong, nanti dia overheat, panasnya berlebihan. Karena ini kan logam aluminium ini ya, kena panas berlebihan, nanti dia memuai. Nah begitu sudah dingin, dia balik lagi dingin, menyusut, akhirnya apa? Melengkung. Nah ini bisa jadi yang bikin dia itu airnya cepat habis itu ya ini, permukaan silinder head sama silinder block ini melengkung kayak gitu.
Dan ini bisa ditandai saat mesin dingin diisi air radiator dihidupin. Walaupun dia mesin dingin, itu airnya kayak air mendidih. Karena apa? Itu kompresi yang dari ruang bakar itu bocor, masuk ke selah-selah apa itu? Nih selah-selah pendingin ini. Akhirnya apa? Dia masuk ke selang, masuk ke selang sini. Mana nih? Nah, masuk ke selang sini, keluar ke radiator. Nah, itu isinya apa? Isinya gas dari ruang bakar. Nah, makanya timbulnya itu di radiatornya kalau kita buka tutupnya itu kayak mendidih. Padahal mesin masih dingin. Nah, gitu. Nah, ini solusinya. Biasanya ada yang diakali, diamplas pakai keramik atau kaca di sini. Permukaan seal bloknya ini diamplas pakai keramik atau kaca, termasuk permukaan di sini seal head. Itu ada yang mengakali pakai itu. Tapi kalau menurut saya itu tidak dianjurkan. Kenapa? Kita tidak tahu tingkat kelengkungannya ini itu seberapa. Karena dia ukurannya mikron, teman-teman ya. Dilihat dengan kasat mata itu kayaknya rata, tapi dia melengkung sebenarnya ini. Nah, ini lebih baik bawa ke tukang bubut buat dismiling atau diseleb ke tukang bubut yang memang direkomendasi bisa dia untuk meratakan ini gitu. Karena nggak semua tukang bubut itu bisa teliti ya untuk menyeleb ini nih. Ini kita seleb, nah itu dijamin rata. Karena apa? Kalau di slab itu kan dia pakai mesin milling, itu ada ukurannya gitu loh. Tapi kalau di amplas pakai kaca atau keramik itu cuman feeling aja. Bisa jadi bisa enggak. Kemungkinan jadi sama enggaknya itu 50-50 nanti. Gitu ya teman-teman ya. Mendingan bawa ke tukang bubut ini buat di slab. Tujuannya buat meratakan permukaan seal head sama ini seal block sama seal headnya ini gitu. Ya lanjut teman-teman ya. Ini nggak apa-apa lah, saya gambleh dulu nih. Tapi tujuannya saya untuk menjelaskan ini ya. Nah, kenapa kok tadi itu mendingan di slab ya? Karena air radiator ini ya, ini masuk ke sini, lewat termostat, lalu masuk ke pompa radiator. Nah, ini kan kencang ini muternya. Dia menekan masuknya air ini ke dalam ruang ke dalam silinder blok. Nah, kalau di bloknya itu bocor atau enggak rata atau melengkung, tekanan itu nanti bisa masuk ke ruang bakar. Airnya masuk saat pistonnya itu langkah hisap. Nah, begitu langkah TMA atau langkah tenaga, sebagian udara yang di ruang bakar itu nanti sebagian keluar lewat celah-celah yang tadi masuk ke selang kembali ke radiator gitu. Itu akibatnya radiatornya itu habis airnya gitu loh. Sedangkan kalau udah airnya habis, dia tambah overhead gitu. Itu ya teman-teman ya, jadi jelas ya. Jadi usahakan lebih teliti untuk memeriksa apakah ada masalah di mananya, supaya apa? Supaya nggak kerja dua kali. Kita tepat memeriksanya gitu. Nah, ini berbagi aja, saya berbagi sama teman-teman. Lagi-lagi tujuannya apa? Untuk mengedukasi gitu ya. Ya udah, sekarang lanjut. Ini untuk blok headnya ini nanti sama silinder bloknya itu nanti saya bawa ke tukang bubut untuk diselip atau dimiling. Sama bloknya tadi ini juga nih, ini sernya diganti gitu aja ya. Ini ya teman-teman ya, ini untuk permukaan blok dan permukaan headnya ini sudah diselip atau dimiling. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah ini sudah rata. Kalau menggunakan mesin bubut dan pengukurannya itu lebih teliti, itu pasti hasilnya bagus. Karena apa? Karena untuk kelengkungan daripada masing-masing ini, blok sama head, itu ukurannya mikron, bukan mili lagi tapi mikron. Jadi gitu ya. Nah untuk pistonnya ini juga sudah diganti baru juga, ini pistonnya baru, ini sudah di counter oversize 50. Selanjutnya ini tinggal dipasang. Nanti setelah dipasang baru kita coba nanti ya. Dan ini untuk pemasangan piston ya teman-teman ya, piston atau sehernya. Masing-masing pabrikan itu dia punya kode masing-masing. Ini Honda itu ada kode in. Nih. Kode in ini posisinya di atas pada lubang hisap. Ya. Nah, yang di bawahnya ini X, tapi nggak ada tulisannya, tapi ditandai dengan kalau yang in itu diameter cowakan yang ada di piston ini lebih lebar, sedangkan yang X lebih sempit. Nah, untuk Yamaha biasanya ada yang menggunakan panah, tanda panah atau titik. Nah, untuk tanda panah itu menghadap ke bawah ke X. Begitu juga kalau yang menggunakan tanda titik. Itu titik itu menghadap ke X atau ke klep buang. Jadi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pemasangan piston atau ringnya ini, pemasangan ring pistonnya atau washernya ini ya. Nah, itu berlawanan teman-teman. Jadi gini, saya kasih yang gampang saja. Kita ambil sudut ini kan lingkaran 180 derajat. Nah, kalau kita bagi dua sudutnya ini kan jadi 90 derajat. Kita bagi lagi jadi sudut masing-masing 45 derajat. Nah, dari sudut 45 derajat ini kita ambil posisi di sini teman-teman, tengah-tengahnya. Nah, ini sini, sini, dan sini. Nah, ini kan posisi in. Posisi in ini untuk washer atau ring oli. Ring oli itu gap yang satu ke arah sebelah sini, gap yang satunya lagi atau sambungan ringnya itu menghadap ke sebelah sini. Itu di posisinya di atas di in untuk ring olinya. Sedangkan untuk ring kompresi 1 dan kompresi 2 itu hadapkan ke arah sini. Sini sama sini. Ini saya tulisin ya. K1, K2. Kompresi 1, kompresi 2 di sini. Nah, untuk yang ring olinya ini saya posisikan saya kasih kode O1 dan O2. O2. Ini O1 O2 ini ring oli 1, ring oli 2, dan yang K1 K2 ini kompresi 1, kompresi 2. Nah, untuk yang ring oli ini menghadap ke atas ke in. Sini sama sini. Untuk yang kompresi 1, kompresi 2 itu menghadap ke X atau lubang buang. Sini dan sini. Jadi gitu. Jangan sampai kebalik. Oke. Selanjutnya mesin langsung kita rakit ya teman-teman ya. Langsung kita rakit sesuai urutannya. Selanjutnya nanti langsung kita tes. Kita break dulu. Sudah azan maghrib, nanti dilanjutkan setelah maghrib. Selamat menunaikan sholat maghrib.
Dan ini untuk pompa radiatornya teman-teman ya. Pompa radiatornya ini juga rusak ternyata. Ini bagian penghubung yang ke noken as ini. Yang ini nih. Kan di sini ada semacam kayak pen. Nah ini penghubung ke noken as. Ini tinggal separuh ini. Tuh, kelihatannya. Nah ini pemasangannya ini nggak pas bulunya mungkin. Jadi dia gesekan sama noken as. Harusnya ini masuk ke soakan yang ada di noken as. Soakan yang ada di dudukan ke depan noken as itu harusnya ini. Nah ini karena gesekan, akhirnya dia tinggal separuh. Ini kemungkinan dia kalau saya pasang ini nggak akan nyangkut nantinya. Harusnya dia masuk ke sini teman-teman nih. Ntar dulu ya, saya deketin ya. Nah harusnya masuk ke lubang soakan ini nih. Tapi mungkin masangnya nggak pas, akhirnya dia nggak masuk, gesekan sama ini. Gitu. Kemungkinan ini water pumpnya itu juga rusak kayaknya dalamnya itu, seal malnya atau seal mekanikalnya itu. Nah nanti untuk membuka seal mekanikalnya ini ya teman-teman ya, ini harus melepaskan ini keluar lewat sini nih. Nah ini dari sini kita dorong, nanti keluar kita ambil dari sini. Nah ini untuk bisa mendorong ini harus melepas pennya ini pen yang ini nih. Nah ini pen ini nanti dicopot, caranya dipukul pakai pahat yang ukurannya itu sama dengan pen ini. Langsung aja dibuka, ini kayaknya agak susah soalnya ini pennya tinggal separuh ini, penguncinya ini yang masuk ke noken as ini. Bisa mas. Nah ini udah masuk, udah mau keluar ya. Ini nanti tinggal dipahat lagi pakai pahat yang lebih kecil lagi. Nah ini udah dilepas ya. Nanti pennya tinggal diganti aja ini. Ininya dicopot dulu ini, as water pumpnya ini, as kipasnya. Nah ini, nah ini ternyata seal mekanikalnya ini rusak teman-teman. Tuh, hancur dia. Ini nanti kita ganti aja. Kita bersihin dulu, dicuci. Habis dicuci, diganti ini seal malnya ini. Baru nanti dirakit lagi. Nah, ini ya teman-teman. Untuk model Honda, water pump Honda ini, itu model seal, dia memakai seal mekanikal. Nah ini kayak gini dia modelnya. Jadi ini ditekan ke ini pasangannya ini jadi dia rapat ketika dia berputar itu dia bergesekan tapi kencang, jadi airnya nggak bisa menembus ke sini, nah tapi kalau itu rusak nanti pendingin itu nanti dia masuk lewat sini nih, celah-celah ini masuk celah-celah ini, masuk ke sini baru dia keluar lewat sini. Nah ini yang bikin kalau sealnya jebol itu olinya nyampur sama air. Nah supaya dia kedeteksi atau ketahuan sebelum airnya itu masuk ke mesin lebih banyak. Nah ini disinilah dibuatlah lubang, namanya lubang pembuangan di sini. Nah ini nih, ini tahu ini namanya lubang pembuangan apa lubang apa, yang jelas ini ya buat itulah fungsinya sama. Nah ini harusnya bolong ini kan mampet ini. Nanti kita bersihin dulu, nanti ini tak bersihin juga biar bolong. Nah, nanti kalau sudah nanti kita review lagi. Nah ini ya teman-teman ya, ini sudah tak bersihkan, udah tak copot semua seal mekanikalnya, termasuk seal oli sama laharnya. Nah ini lubang ini nih. Nah ini harus tembus ke sini nih, harus bolong. Tadi ini mampet, makanya dia kalau sealnya bocor langsung masuk ke mesin lewat celah-celah seal yang rusak sama lewat bearing sini. Nah ini untuk pen yang tadi saya kasih tahu tuh yang tinggal separuh tuh. Nah ini pen ini. Nah ini
Ini udah kemakan separuh ini. Nah, ini kalau dipasang nanti malah nggak benar. Nanti masalahnya kunciannya nggak bisa presisi, malah gesekan, nanti malah nggak tambah rusak. Nanti untuk penggantiannya itu yang kita ganti silmal ini, silmal yang ini nih. Nah ini ganti, seal olinya juga ganti, bearingnya juga diganti. Nah nanti untuk pemasangannya yang ini nih nanti saya review teman-teman ya. Soalnya ini masang ini kalau sudah pernah dibongkar, kalau dipasang lagi ke sini gitu, itu suka nggak presisi. Nantinya mundur, nempel ke dinding apanya itu, dinding casing itunya, casing ini nih, itu bunyi tuh. Kalau sudah yang belum pernah dibuka, ini kan kencang, ini kesininya nih kencang, nggak bakal dia itu gerak. Tapi kalau udah pernah dibuka, kadang suka ada masalah di sini tuh nempel. Nanti tak kali, nanti saya review juga. Langsung kita pasang seal mekanikalnya ya. Nah ini seal mekanikalnya kita pasang di posisi di sini ya. Nah ini dipukul nggak apa-apa, tapi gunakan tracker gini supaya dia pas ke sini, nggak nyentuh sininya ya, nggak nyentuh plastiknya ini. Nanti kalau nyentuh plastiknya ini bisa pecah nanti. Nah ini. Baru dipukul. Nah ini udah posisinya udah pas. Nah tinggal seal yang putihnya ini dipasang ke sini, tapi dikasih pelumas dulu supaya karetnya ini dia bisa presisi. Nah baru kita pasang ke sini. Udah, baru dipasang laharnya atau bearingnya. Nah ini laharnya udah jelek, karena kita ganti aja. Ini laharnya kita ganti yang sama yang baru ya. Nah gitu, pasang ke sini, baru dipukul pelan-pelan. Nah ini udah kepasang ya. Nah ini untuk bagian pen yang rusak ini pen ini kan udah rusak nih. Ini tuh gambarnya agak ngeblur. Nah bagian pen ini nanti kita ganti aja. Nah nanti saya ganti pakai bekas kunci L, kan dia bajanya lebih keras tuh. Bajanya itu sama-sama keras. Kalau pakai besi yang lunak nanti takutnya rusak juga nanti. Nah udah cukup, tinggal dipotong, disesuaikan sama panjang pen aslinya. Nah ini udah saya potong ya teman-teman ya. Tuh gambarnya elek. Nah nih. Nah ini udah saya potong sininya ini. Bagian pennya ini udah saya potong. Nah ini nanti tinggal dipasang. Tapi biasanya ya kalau sudah pernah dibongkar sininya ini nanti pas muter itu suka mundur sininya. Karena beda, kalau masih baru dia masih presisi, masih kenceng, nggak bakal dia mundur.
Nah kalau udah diganti ini bisa mundur. Ini nanti saya akalin, itu saya kasih pakai las, tak titik las sedikit sininya nih, sininya, supaya nanti ini nggak geser. Asin ini kalau geser nanti kipas ini mentok sama dinding water pump, sama dinding yang ini nih, yang ini nih. Nah ini bisa mentok ke situ. Itu banyak kejadian. Begitu udah jadi dihidupin ada bunyi ngek ngek ngek. Nah itu sebenarnya mentok ini. Ada bunyi gesekan. Ini mentok sama dinding. Karena sininya mundur ini, asininya nih. Oke. Langsung saya las ini. Kenapa? Udah cukup. Nah, kita ambil, buang, tutup sininya ini. Ini tutup bearingnya dibuang teman-teman ya. Ini harusnya dibuang memang, soalnya supaya olinya itu bisa ngelumasi bagian bearing. Nah, udah. Oke. Ini udah aman, ini nggak bakalan mundur, udah ini nggak bakalan geser ya. Sedikit aja nanti nih. Nih kayak gini nih ya. Tutupnya kita buka. Nah ini udah kelihatan. Nanti kalau mau ganti itu juga gampang, tinggal digerinda sedikit aja udah copot nanti dia. Oke. Ini langsung kita rakit, pasang ke mesin. Mesin varionya sudah kami rakit ya teman-teman ya. Dari awal pembongkaran sampai pemeriksaan, perbaikan sampai ini sudah kembali dirakit lagi ke kendaraannya. Sekarang langsung kita coba. Mas, handle mas. Oke. Mesinnya udah hidup ya. Ini kita cek radiatornya. Nah, ini radiatornya nggak timbul gelembung teman-teman ya. Normal ini. Jadi kalau dia head sama bloknya melengkung permukaannya, itu saat kondisi mesin dingin baru dihidupkan, airnya ini udah kayak air mendidih, banyak gelembung-gelembungnya. Itu tandanya head atau permukaan blok silindernya itu melengkung gitu. Nah ini udah nggak ada masalah, udah aman, udah nggak ada gelembung, nggak ada apa. Dan untuk bagian selang-selangnya juga semua nggak ada yang bocor. Berartinya apa? Perbaikannya ini sukses. Dan sekarang tinggal dirapikan bodinya. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.